Pengembangan pelayanan kesehatan di Posyandu itu bisa meliputi banyak hal. Nah, kita lihat dulu di slide ini. Salah satu pengembangan kegiatan atau wahana di masyarakat itu adalah Posyandu, Polindes, KBKIA, Dasawisma, Tabulin, donor darah berjalan, dan ambulans desa. Nah, di situ bisa kita lihat bahwasannya pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat itu punya kontribusi besar terhadap penurunan angka kematian bayi dan anak balita. Adanya keterbatasan dalam pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan bagi ibu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kenapa? Karena kan memang itu dia kecil ya, skalanya kecil. Sehingga perlu diupayakan peningkatan pelayanan kesehatan ibu melalui Polindes. Nah, Departemen Kesehatan di bawah kementerian itu punya kebijakan untuk bisa memantau atau melihat program dari Posyandu, Polindes maupun KBKIA tersebut. Nah, kita akan bahas tentang Posyandu. Jadi Posyandu itu merupakan pusat pelayanan kesehatan keluarga dan KB yang dikelola juga diselenggarakan oleh masyarakat, untuk masyarakat juga, tentunya dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dalam rangka mencapai NKKBS. Nah, Posyandu itu sendiri kita bisa lihat bahwasannya dia forum komunikasi kan ya. Jadi kalau forum komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat, dari keluarga berencana, dari masyarakat oleh masyarakat, sehingga punya strategi pengembangan untuk mengembangkan SDM sejak dini. Nah, bayangkan kan sudah ada puskesmas. Jadi dari awal itu sudah tahu bahwasannya di Posyandu itu bisa memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat. Jadi dari Posyandu itu bisa membantu mengembangkan tentang SDM sejak dini, dimulai dari masa kehamilannya sendiri. Nah, Posyandu itu ada ditemukan di banyak lah, karena Posyandu itu sendiri bisa menjangkau kalangan dari atas sampai ke bawah. Nah, kita punya syarat untuk Posyandu supaya bisa efektif dan berjalan lancar, berjalan dengan baik. Salah satunya adalah satu Posyandu itu sebaiknya melayani 100 balita, melayani 100 balita atau sesuai dengan kemampuan petugas sih. Kalau misalnya petugas kesehatannya banyak di sana dan balitanya banyak juga, ya bisa. Yang penting rasio atau perbandingannya sesuai. Nah, kemudian juga kita harus lihat seperti keadaan setempat, keadaan geografis, jarak antara kelompok rumah, jumlah kakak dalam satu kelompok itu, dan lainnya. Nah, juga kita harus tahu sasaran dari Posyandu yang berada di lingkup LKMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Nah, pelayanan masyarakat itu ya udah pasti dimulai dari individu ya, dari ibunya, dari bayinya, kemudian dari keluarga, masyarakat, sampai ke tingkat pelayanan profesional. Nah, Posyandu juga merupakan pelayanan berlandaskan swadaya masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Nah, pelaksana Posyandu di lapangan itu para kader, jadi kaderlah yang melakukan kegiatan Posyandu tersebut. Nah, Posyandu juga punya kegiatan yang banyak ya. Nah, jadi kita bisa lihat salah satunya adalah penimbangan balita, imunisasi, dan lainnya. Nah, Posyandu itu punya tujuan ya. Salah satunya ya pasti mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak, balita
dan juga menekan angka kelahiran. Nah, supaya apa? Supaya ibu bisa merawat keluarga, merawat dirinya. Karena kalau tidak punya planning atau perencanaan dalam masa kehamilan juga akan mengganggu kesehatan ibu. Juga peningkatan pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan angka kematian ibu, mempercepat penerimaan NKKBS atau norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan yang menunjang kemampuan untuk sehat. Nah, itu bagian dari posyandu tersebut. Nah, hierarki pelayanan posyandu itu kan dimulai dari individu, keluarga, masyarakat sampai ke tingkat profesional tuh. Nah, jadi kita bisa lihat bahwasannya pelayanan peningkatan kesehatan ibu dan anak itu dilakukan dimulai dari skala kecil atau posyandu. Berbagai pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada penduduk berdasarkan letak geografi. Nah, kita juga harus tahu ya, soalnya kan negara kita itu kondisi geografinya yang lumayan ya. Jadi kita juga harus melakukan pendekatan karena kadang-kadang banyak ibu yang atau masyarakat tidak mau mengikuti program posyandu atau tidak mau datang ke posyandu karena jarak yang terlalu jauh. Kemudian kondisi geografi artinya mungkin kalau mereka mau ikut, mereka tidak punya kendaraan atau sosial ekonomi yang lemah gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan dan membina peran serta masyarakat dalam rangka alih teknologi untuk mampu mengelola usaha-usaha kesehatan masyarakat secara mandiri. Nah, ini salah satu cara kita untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena kalau mereka ekonominya sudah jauh lebih baik, artinya kondisi keuangannya baik, oke, mereka akan datang ke posyandu. Karena mereka akhirnya menyadari gitu ya. Jadi kita beri pemahaman, kemudian kita lakukan konseling, promosi kesehatan untuk bisa mencapai target pemerataan pelayanan kesehatan tadi. Nah, kemudian meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan posyandu yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. Nah, ini kalau meningkatkan peran lintas sektor, dibutuhkan itu paling berpengaruh itu adalah Thomas atau tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat ini sangat membantu untuk menurunkan AKI dan AKB tersebut. Nah, jadi itu salah satu cara untuk bisa berjalan program posyandu. Nah, kegiatan posyandu itu identik dengan kegiatan kebidanan komunitas. Nah, itu udah pasti ada peran bidan di dalamnya. Nah, peran bidan dalam penyelenggaraan posyandu itu sangat diperlukan. Kenapa? Semua program yang dilakukan di posyandu itu membutuhkan peran tenaga kesehatan. Jadi ada bidan, ada ahli gizi juga, sehingga semua masalah masyarakat itu bisa ditampung di posyandu. Kemudian nanti bisa dibawa ke tingkat lebih atas lagi. Nah, bidan sebagai tenaga kesehatan secara teknis itu turut membantu atau membina kegiatan daripada posyandu tersebut. Nah, kegiatan posyandu ini banyak ya. Nah, jadi kita bisa bantu dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat tadi, pendekatan dan pemerataan tadi. Nah, itu juga bisa membantu mereka agar masyarakat mau memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka setiap bulan, sehingga mereka bisa melaksanakan menurunkan angka kematian dan meningkatkan derajat kesehatan dengan baik. Sasaran posyandu. Nah, sasaran posyandu itu
kita bisa lihat semua anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar yang ada di posyandu, terutama bayi dan balita, jadi dari baru lahir sampai di bawah 5 tahun. Kemudian ada ibu hamil, jadi hamil dari awal kehamilan, trimester 1, trimester 2, trimester 3, kemudian ibu nifas, kunjungan ke rumah ya, kemudian ibu menyusui untuk bisa memantau bagaimana program ASI eksklusifnya bisa berjalan dengan baik. Kemudian sasaran posyandu yang lain juga ada pasangan usia subur. Jadi pasangan usia subur itu bagian dari sasaran posyandu. Nah, sasaran posyandu ini dilakukan atau kita buat sasaran posyandu ini kita buat tahapannya supaya kita juga bisa tahu sampai di mana tugas dan tanggung jawab kita. Nah, kemudian ada juga selain pasangan usia subur ya, nah itu juga ada yang disebut dengan kemudian di pasangan usia subur tadi ya, itu ada untuk perencanaan kehamilan. Jadi kita ajarkan kepada mereka bagaimana cara menjarangkan kehamilan atau menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi. Kita akan membahas tentang kegiatan posyandu. Nah, kegiatan posyandu ini ada jenis pelayanan minimal kepada anak, yaitu penimbangan untuk memantau pertumbuhan anak. Perhatian itu harus diberikan khusus terhadap anak yang selama ini ternyata 3 kali tidak melakukan penimbangan. Pertumbuhannya tidak cukup baik, kemudian tidak sesuai dengan usianya, anak yang pertumbuhannya di bawah garis merah atau KMS. Nah, itu menjadi pusat perhatian kita, maksudnya perhatian khusus gitu. Nah, kemudian ada pemberian makanan pendamping ASI dan vitamin A, pemberian makanan tambahan untuk anak yang tidak cukup pertumbuhannya atau kurang dari 200 gram per bulan, anak yang berat badannya di bawah garis merah atau garis rata-rata, memantau untuk melakukan pelayanan imunisasi atau tanda-tanda lumpuh layu, memantau kejadian ISPA dan diare, serta melakukan rujukan bila perlu. Juga pelayanan tambahan yang diberikan termasuk di dalamnya adalah pelayanan ibu hamil dan menyusui, program pengembangan anak usia dini yang diintegrasikan dengan program keluarga balita, kemudian dana sehat seperti tabulin, kemudian tabunus, program penyuluhan dan penyakit endemis setempat, penyediaan air bersih, usaha kesehatan untuk masyarakat, kegiatan ekonomi produktif, kemudian kegiatan lainnya. Kegiatan posyandu itu meliputi Pancakrida Posyandu dan Saptakrida Posyandu. Nah, kegiatan ini tergantung dari kesiapan masing-masing wilayah sih. Jadi kalau misalnya panca, itu kan berarti 5 kegiatan posyandu. Yang pertama adalah kesehatan ibu dan anak, kemudian keluarga berencana, kemudian imunisasi, peningkatan gizi, penanggulangan diare. Nah, itu kalau dia bagian dari 5 kegiatan posyandu atau pancakrida. Nah, kalau saptakrida itu sendiri, saptakrida adalah meliputi ya kegiatannya sama ya, kesehatan ibu dan anak, kemudian KB, imunisasi, peningkatan gizi, penanggulangan diare. Nah, ada tambahannya yaitu sanitasi dasar dan penyediaan obat-obat esensial. Pada saat ini dikenal beberapa kegiatan tambahan posyandu yang telah diselenggarakan. Antara lain ada kegiatan Bina Keluarga Balita atau BKB, Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak atau KPKIA, penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial untuk kejadian KLB, misalnya ada ISPA, demam berdarah, gizi buruk, polio, campak, difteri, pertusis, tetanus neonatorum.
Juga ada pengembangan anak usia dini, usaha kesehatan masyarakat, kesehatan gigi ya, penyediaan air bersih, desa siaga, kemudian toga, tanaman obat keluarga, dan juga Polmades atau pos malaria desa. Sekarang kita akan bahas di manfaat posyandu. Jadi kalau tadi kita udah bahas tujuan, sasaran, kemudian kegiatannya, sekarang kita bahas manfaatnya. Nah, bagi masyarakat, yang pertama itu memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi pelayanan kesehatan, terutama kesehatan dasar untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, kemudian bisa membantu untuk memecahkan masalah. Nah, kalau masyarakat itu sendiri bisa memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi anak balita dan ibu. Juga ada pertumbuhan anak balita yang terpantau sehingga tidak menderita gizi buruk. Bayi dan balita dapat kapsul vitamin A. Kemudian ibu hamil terpantau berat badannya dan memperoleh tablet penambah darah serta pemberian imunisasi tetanus toksoid. Nah, ibu hamil juga terpantau kesehatannya. Nah, kalau punya kelainan pada anak balita atau ibu hamil, ibu nifas, bisa segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian memperoleh penyuluhan kesehatan yang berkaitan tentang kesehatan ibu dan anak. Kemudian juga ada kegiatan lain yaitu mengaktualisasikan dirinya dan membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan yang terkait dengan penurunan angka kematian bayi. Nah, kemudian kalau bagi kader itu sendiri mendapatkan berbagai informasi kesehatan lebih dahulu yang lebih lengkap, kemudian ikut berperan serta secara nyata dalam perkembangan tumbuh kembang balita dan kesehatan ibu. Citra diri meningkat di mana masyarakat sebagai orang yang terpercaya di dalam bidang kesehatan. Kemudian ya dia bisa menjadi panutan
Sistem informasi di Posyandu itu adalah yang pertama adalah sistem 5 meja. Meja yang pertama adalah layanan pendaftaran, meja kedua adalah layanan penimbangan, dan meja ketiga adalah tempat kader melakukan pencatatan pada buku KIA setelah ibu dan balita mendaftar dan ditimbang. Nah, kalau meja 4 itu sendiri adalah tempat diketahuinya berat badan anak yang naik atau turun, bumil dengan risiko tinggi, pus yang belum mengikuti KB, kemudian penyuluhan kesehatan, vitamin A, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau meja yang terakhir atau meja kelima adalah tempat pemberian makanan tambahan pada bayi dan balita yang datang di Posyandu. Nah, itu bagian dari 5 meja atau kegiatan dari Posyandu itu. Atau bisa disimpulkan meja pertama adalah meja pendaftaran, yang kedua adalah penimbangan, kemudian yang ketiga adalah penyuluhan, yang ketiga adalah pencatatan, yang keempat adalah penyuluhan, dan meja yang kelima adalah pelayanan. Nah, itu adalah sistem pelayanan kerja di Posyandu yang terdiri dari 5 meja tersebut. Kategori Posyandu, Posyandu itu ada dari 4 macam ya. Jadi ada Posyandu Pratama berwarna merah dengan kriteria Posyandu yang belum mantap kegiatannya, belum rutin, belum setiap bulan, kader aktifnya juga terbatas. Kemudian ada Posyandu Madya yang berwarna kuning. Kriterianya melakukan kegiatan, artinya pertemuan, mengumpulkan ibu, mengumpulkan bayi, itu paling sedikit 8 kali per tahun. Kemudian kadernya lebih dari 5 orang. Cakupan program utama KB, KIA, gizi, imunisasi rendah yaitu 50%, kelestarian Posyandu baik, kemudian ada Posyandu Purnama berwarna hijau dan Posyandu Mandiri berwarna biru. Polindes. Polindes itu merupakan salah satu bentuk UKBM ya, atau usaha kesehatan bagi masyarakat yang didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan, musyawarah desa untuk memberikan pelayanan KIA dan KB. Nah, jadi Polindes juga punya berbagai kegiatan. Nah, tujuan dari Polindes ini sendiri meningkatkan jangkauan dan mutu layanan KIA KB, termasuk pertolongan dan penanganan pada kasus gagal, kemudian meningkatkan pembinaan dukun bayi dan kader kesehatan, juga meningkatkan kesempatan untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan bagi ibu dan keluarganya, meningkatkan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangan bidan. Kegiatan Polindes itu pemeriksaan kehamilan, termasuk pemeriksaan pemberian imunisasi TT pada ibu hamil, pertolongan persalinan normal, deteksi dini dan pertolongan pertama kehamilan, kemudian persalinan juga, pelayanan kesehatan pada ibu nifas dan ibu menyusui, pelayanan kesehatan neonatal pada bayi, anak balita, prasekolah, dan imunisasi dasar pada bayi. Juga ada pelayanan KB, menampung rujukan dari dukun bayi ya, dan kader juga merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu apabila ada kasus tentang kesehatan anak balita, bayi, dan juga ibu. Melatih dan membina dukun bayi, melakukan penyuluhan kesehatan dan gizi buruk pada anak, peningkatan penggunaan ASI serta KB. Kemudian ada juga kegiatan dari KIAKB ya. Jadi kalau KB itu kan segala upaya yang dilakukan untuk mengatur secara sengaja kehamilan pada keluarga, khususnya pada bangsa, dan dapat meningkatkan taraf kehidupan rakyat
dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga pertambahan jumlah penduduk tidak melebihi kemampuan negara kita. Nah, indikator Polindes itu secara fisik, bangunan Polindes itu harus tampak bersih, tidak ada sampah berserakan, lingkungan yang sehat, Polindes jauh dari kandang ternak, punya ruangan yang cukup untuk pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan KIA, kemudian punya ruangan untuk pertolongan persalinan, tempat yang bersih dan aliran udara yang baik atau ventilasi, serta punya peralatan yang memadai untuk pelayanan daripada pelaksanaan pelayanan daripada bidan kepada ibu dan anak. Nah, pengelolaan Polindes sendiri ini banyak ya, jadi artinya dia harus sinergi, bekerja sama antara bidan sendiri dengan masyarakat. Nah, pengelolaan Polindes yang baik akan menentukan kualitas pelayanan sekaligus pemanfaatan pelayanan oleh masyarakat. Kriteria pengelolaan Polindes yang baik adalah masyarakat terlibat secara langsung melalui wadah untuk dapat menentukan tarif pelayanan, kemudian ditetapkan bersama-sama dan diharapkan bisa memberi kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan Polindes sehingga bisa meningkatkan cakupan sekaligus dapat memuaskan semua pihak. Nah, tujuan yang lain adalah meningkatkan derajat kesehatan, tadi kita sudah bahas ya. Nah, sekarang usaha-usaha untuk KB, yaitu meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga dengan cara menjarangkan kehamilan, membatasi jumlah anak, mengobati kemandulan, memberikan nasihat perkawinan, kemudian juga menurunkan angka kelahiran. Secara langsung kita bisa membantu ibu-ibu untuk bijak menentukan kapan dia akan hamil, kapan dia akan melahirkan. Kemudian kebijakan penduduk terpadu yang secara tidak langsung bisa membantu angka kelahiran, membantu menurunkan angka kelahiran kepada negara kita. Nah, itu salah satunya. Jadi kelihatan lebih terstruktur lah ya. Nah, kemudian juga bisa mendeteksi dan meningkatkan pertolongan pertama pada kehamilan dan persalinan yang berisiko tinggi, baik ibu maupun bayinya. Kemudian juga kita bisa mencatat dan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan di puskesmas kepada puskesmas setempat. Memberi penyuluhan kesehatan tentang gizi ibu hamil, serta gizi pada anak, balita, serta kita harus tingkatkan mereka untuk penggunaan ASI dan KB. Untuk kesehatan ibu dan anak, kita punya tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu-ibu secara teratur, secara terus-menerus dalam waktu sehat dan sakit, kemudian masa antepartum, intrapartum, postpartum, dan masa menyusui, serta pemeliharaan anaknya dari mulai lahir sampai masa prasekolah. Kemudian mengadakan integrasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh, ya. Kemudian ada kerjasama serta koordinasi dengan dinas kesehatan lain, mencari dan mengumpulkan masalah-masalah mengenai ibu, bayi, dan anak untuk dicari penyelesaian dari masalah tersebut. Beberapa kegiatan dari KIA itu hampir sama ya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi ada peningkatan kesehatan ibu hamil, melahirkan, menyusui, serta memantau kondisi kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah, memberikan nasihat tentang gizi bila mana ada pembinaan, ya, kemudian atau misalnya pembinaan itu seperti kalau dia mengalami gizi buruk atau stunting, jadi dia disebut dengan pemberian makanan tambahan pada balita, pemberian nasihat tentang perkembangan anak dan cara stimulasinya. Nah, kemudian ada juga, jadi kita sesuaikan dengan usianya. Pada saat dia usia 1 tahun, dia harusnya sudah bisa berdiri, bahkan sudah bisa berjalan.
Nah, kalau kita ketemu bayi ternyata berdiri pun belum bisa, maka kita sudah bisa melakukan konseling terhadap tumbuh kembangnya, dan bila mengalami masalah ya kita harus segera merujuk ke pusat pelayanan kesehatan yang lebih dekat. Kemudian ada imunisasi TT pada ibu hamil dan BCG, DPT 3 kali, polio 3 kali, dan campak pada bayi. Pelayanan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan. Nah, ada juga pelayanan KB Puskesmas dan perhatian khusus kepada mereka yang berada dalam tanda bahaya atau resiko tinggi. Ada juga pengobatan bayi atau anak balita untuk penyakit ringan. Kemudian ada juga untuk kunjungan muntah, pengawasan dan bimbingan kepada kader, dan kemudian dukun bayi. Nah, kita bahas Dasawisma. Dasawisma ini adalah kelompok ibu berasal dari 10 rumah yang bertetangga. Kelompok ini terjadi atau ada ya melalui kegiatan PKK. Nah, kemudian di dalam kelompok ini bidan bisa memberikan penyuluhan. Kegiatannya upaya untuk meningkatkan kesehatan keluarga. Kelompok Dasawisma ini dapat melakukan pertemuan ya, atau kunjungan pertemuan bersama lah untuk menunjang kesehatan keluarga seperti pembuatan jamban keluarga, sumur, penyediaan air bersih, dan lain-lainnya. Kelompok Dasawisma ini sendiri bisa dikembangkan dengan dana sehat. Kan masyarakat tuh punya dana sehat. Jadi dana sehat itu masyarakat mengumpulkan uang, tentu saja di bawah pengawasan yang berwenang ya. Kemudian melalui dana sehat ini uangnya bisa dikumpulkan secara bergotong royong untuk kepentingan kesehatan keluarga. Pada saat uangnya sudah terkumpul dan dapat mendukung kegiatan seperti pemberian makanan tambahan nih bagi bayi dan anak. Jadi misalnya beramai-ramai memasak bubur kacang hijau atau bubur beras merah supaya bisa untuk gizi anak yang memiliki masalah dengan gizi tubuhnya. Kemudian untuk pengobatan ringan, membangun sarana pembuangan sampah dan juga kotoran yang ada di sekitar masyarakat. Nah, Dasawisma itu dia kan salah satu pembinaan wahana peran serta masyarakat tuh di bidang kesehatan secara swadaya di tingkat keluarga. Jadi salah satu dari anggota keluarga pada kelompok per-10 tadi dipilih untuk dijadikan ketua kelompok atau penghubung atau pembina. Nah, bidan desa juga bisa dijadikan pembina yang bertugas untuk melakukan pembinaan secara berkala dan menerima rujukan masalah kesehatan. Nah, sekarang kita membahas tentang tabulin atau tabungan ibu bersalin. Tabulin adalah tabungan sosial yang dilakukan oleh calon pengantin, bisa ibu hamil dan ibu yang akan hamil, maupun oleh masyarakat yang ingin biaya pemeriksaan kehamilan dan persalinan serta pemeliharaan kesehatan selama nifas itu ada. Nah, jadi artinya bukan berarti misalnya pemeriksaan kesehatan kan gratis nih pada ibu hamil di puskesmas. Iya benar, tapi kebutuhan ibu selama hamil kan juga ada. Nah, tabulin ini bukan hanya untuk pemeriksaan saja, tapi untuk persiapan pada saat bersalin. Nah, kemudian untuk kebutuhan mendadak, persiapan untuk bayinya, nah itu perlu. Jadi penyetoran tabulin ini dilakukan sekali untuk masa kehamilan dan persalinan ke dalam rekening tabulin. Jadi khusus sendiri gitu. Tidak semua ibu hamil sih bisa melahirkan secara normal kan. Bisa aja ibu hamil itu di awalnya tidak ada masalah, tidak ada gangguan, tapi ternyata di akhir kehamilan dia mengalami komplikasi atau dia mengalami kelainan sehingga akhirnya ibu memerlukan dana tambahan untuk menyelamatkan kesehatan dirinya. Nah,
keluarga ibu hamil perlu menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk pembiayaan selama kehamilan dan kelahiran. Salah satu caranya adalah tabungan ibu bersalin. Para ibu hamil itu bisa juga diberi kotak tabungan yang dikunci dan disimpan oleh bidan. Tujuan dari tabungan ini supaya ibu hamil rajin menabung dan disiplin, kemudian memeriksakan diri ke bidan. Pada saat ibu hamil periksa kandungan, kotak tabungan bisa dibuka kembali, dihitung jumlahnya, kemudian dicatat di dalam buku sesuai dengan jumlah uang yang disimpan oleh ibu. Donor darah berjalan. Nah, kalau donor darah berjalan ini juga strategi yang dilakukan oleh Depkes dalam hal ini di bawah naungan Direktorat Bina Kesehatan Ibu melalui program pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat dan upaya penurunan percepatan angka kematian ibu ya. Donor darah berjalan ini adalah adanya para donor aktif yang kapan saja bisa kita panggil. Nah, termasuk kerja mobile dan swasta terkait sediaan darah lewat program yang dilakukan. Nah, tujuan dari donor darah berjalan ini adalah membantu menurunkan risiko terkena serangan jantung, kemudian sebagai pemeriksaan kesehatan secara teratur, mengurangi kemungkinan terjadinya penyumbatan aliran darah. Gimana cara tahapan donor darah? Tahapan donor darah ini fasilitasi warga untuk menyepakati pentingnya mengetahui golongan darah. Jadi kita memberikan fasilitas pemeriksaan golongan darah. Karena tidak semua masyarakat juga tahu golongan darahnya apa. Kemudian kalau dia sudah tahu, dia bisa membantu ibu-ibu hamil dengan membuat daftar golongan darah ya. Bila ada ibu-ibu yang membutuhkan, kita bisa buat kesepakatan sebelumnya ya. Agar sewaktu-waktu kalau dia mau ditelepon untuk memberikan darahnya, dia mau gitu. Nah, kemudian juga membuat kesepakatan dengan unit transfusi darah agar para warga yang telah bersedia menjadi pendonor darah diprioritaskan untuk diambil darahnya, terutama transfusi bagi ibu bersalin yang membutuhkannya. Nah, ada juga kader berperan dalam mencari sukarelawan apabila ada seorang warganya yang membutuhkan darah. Ambulans desa. Nah, ambulans desa ini sedikit berbeda dengan ambulans yang sering kita lihat di kota. Nah, bedanya kalau ambulans desa ini merupakan alat transportasi ibu hamil dari rumah menuju pusat pelayanan kesehatan seperti tempat praktek ibu bidan, puskesmas, rumah sakit, atau alat transportasi untuk menghadirkan bidan ke ibu hamil atau melahirkan. Nah, ambulans desa ini kenapa sedikit berbeda? Dia tidak selalu dalam bentuk ambulans, tapi bisa saja mobil pribadi daripada masyarakat yang bersedia untuk memberikan mobilnya dipakai oleh masyarakat kapan saja dibutuhkan. Intinya adalah memberi bantuan agar ibu yang akan melahirkan mendapat pelayanan kesehatan yang cepat. Kemudian sarana transportasi ini merupakan pinjaman dari warga desa ya yang diikhlaskan gitu. Artinya siapa saja di desa tersebut yang punya mobil maka mereka bersedia gitu. Tapi tentu saja ya harus kerjasama dulu ya dengan mereka. Nah, indikator proses pembentukan ambulans desa itu bisa dilakukan dengan adanya forum kesehatan desa yang aktif, kemudian gerakan bersama atau gotong royong oleh masyarakat dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana serta kegawat daruratan kesehatan dengan pengendalian faktor risikonya. Juga ada pengamatan dan pemantauan dari masalah kesehatan. Nah, ada kriteria juga dari ambulan desa ini, jadi nggak sembarangan gitu ya. Kriterianya yang pertama, kendaraan yang bermesin harus sesuai standar. Jadi mobilnya harus sehat juga, tidak asal-asal mobil. Karena kan kita mengangkut ibu hamil, artinya ada nyawa yang membutuhkan pertolongan gitu. Nah, kemudian mobil pribadi, perusahaan atau pemerintah pengusaha dan juga ada online.
gitu. Jadi kalau online itu kan kapan saja bisa gitu. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Tempat yang berbahagia itu di sini. Waktu untuk berbahagia itu adalah saat ini. Cara untuk berbahagia ialah membuat orang lain berbahagia. Be a good midwife, please.